Halo guys, balik lagi di channel YouTube Sinar Minta Cendekia. Ya, di video kali ini kita akan coba berbagi tips bagaimana cara mencegah agar WiFi tidak bisa di-scan dengan barcode. Nah, untuk membuat halaman login username dan password, dibutuhkan konfigurasi hotspot pada router mikrotik. Jadi, hotspot mikrotik adalah salah satu fitur yang ada pada perangkat router OS untuk memungkinkan kalian menyediakan layanan internet WiFi dengan autentifikasi dan pembatasan akses tertentu bagi pengguna yang terhubung ke jaringan kalian. Jadi beberapa fitur hotspot mikrotik yang umum biasanya autentikasi pengguna hotspot, yaitu username dan password. Jadi itu mendukung beberapa metode autentifikasi seperti login menggunakan user dan password, voucher kode, autentikasi melalui layanan pihak ketiga ya seperti Radius. Lalu yang kedua ada halaman login custom. Jadi kita juga bisa tuh mengcustom halaman login untuk konfigurasi halaman login menggunakan hotspot dengan logo, pesan, atau tampilan sesuai keinginan kalian. Lalu juga bisa pembatasan akses, bisa dapat mengatur batasan akses berdasarkan bandwidth, waktu penggunaan, atau kuota, dan untuk setiap pengguna hotspot. Lalu juga bisa manajemen pengguna, bisa memantau hotspot, membatalkan koneksi, dan mengakses informasi tentang penggunaan jaringan. Lalu juga bisa ke redirect halaman login. Jadi saat pengguna terhubung ke jaringan hotspot, mereka dapat diarahkan secara otomatis ke halaman login sebelum dapat mengakses internet. Dan juga bisa mengisolasi klien. Jadi fitur ini memungkinkan kalian untuk mengisolasi klien hotspot satu sama lain untuk meningkatkan keamanan dan mencegah akses langsung dari klien. Lalu juga integrasi dengan voucher dan billing, bisa mengintegrasikan sistem voucher dan penagihan untuk mengelola akses hotspot berbayar atau sesuai model bisnis Anda. Jadi hotspot mikrotik adalah fitur yang berguna untuk menyediakan akses internet bagi banyak pengguna dengan cara yang aman dan terkelola dengan baik. Ya, jadi di sini juga ada video sedikit info dan tips untuk mengaktifkan atau mengkonfigurasi fitur hotspot pada router OS. Jadi kita akan menggunakan satu router yang sudah support wireless interface. Jadi di sini kita akan coba menggunakan wireless interface sebagai koneksi dari hotspot. Oke, untuk melakukan konfigurasi atau memanfaatkan hotspot dari wireless interface, kita harus meremote perangkat mikrotik dengan menggunakan Winbox. Oke, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam menu atau fitur-fitur dari mikrotik ya. Oke, untuk pertama kita sarankan untuk mengganti identitas dari mikrotik. Sekarang sini kita namakan rumah. Walaupun kita coba apply atau menjadikan video ini sebagai contoh mengamankan password WiFi supaya tidak bisa didapat oleh handphone atau perangkat yang support untuk membaca password dalam handphone atau smartphone. Oke, kita kasih nama rumah. Oke, setelah itu sarankan untuk disable user admin dan menambahkan user baru. Sini kita akan mencontoh lalu kita masukkan password 123456. Oke, lalu sistem info user admin kita disable. Oke, setelah itu kita close. Kita remote lagi dengan menggunakan akun user apakah yang sudah tidak bisa untuk melakukan login dengan user admin. Ya, ini juga salah satu bentuk keamanan ya, jika misalkan ada orang lain mengakses jaringan kita terus bisa melakukan remote via protokol Winbox, maka user admin adalah
user default ya, jadi orang-orang global bisa mengetahui, sebaiknya dihapus. Sekarang kita ganti user, passwordnya akan kita bikin 12346, kita connect. Oke, selanjutnya kita identitaskan tersatu ya. Di sini saya gunakan tersatu sebagai WAN ya, atau input sumber internet yang akan didistribusikan ke wireless hotspot. Oke, kita ganti ISP, terus jangan lupa aktifkan wirelessnya, kita enable. Oke, setelah itu kita masukkan IP untuk wireless. Sini akan kita coba masukkan, kita kasih 192.168.101, trafiknya 24 di wireless, apply, oke. Setelah wireless dapat, kita akan coba menggunakan konfigurasi dasar ini berdasarkan DHCP client ya. Jadi untuk cara termudah adalah meminta ether 1 atau request IP dari modem atasnya ya. Speed DNF, user identity, folder yes, kita apply, lalu oke, dan pastikan sudah bound, artinya sudah mendapatkan IP dari modem atas dari ether 1 ke modem atasnya dia. Oke, kita close. Oke, setelah DHCP client kita upload DNS-nya. Nah, ini kan sudah diupload dari ke atas ya. Sini kita masukkan betul DNS Google, tambahkan, dan jangan lupa di allow report request agar bisa mendistribusikan jaringan internet ke klien di bawahnya. Apply, lalu oke. Selanjutnya kita setting password di fitur firewall ya, di menu firewall. Oke, benar, kita tambahkan baru dengan change source net, terus out interface kita arahkan ke ISP dengan action masquerade, apply, oke, kita close. Nah, untuk routernya kita tidak perlu menggunakan static karena kita dapat DHCP client, maka route yang akan ada mengikuti otomatis. Jadi kita tidak perlu setting atau static ya. Kita hanya menggunakan, karena kita menggunakan DHCP client, maka route list akan otomatis terisi dengan metode seperti ini. Oke, kita close, kita lewatkan. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bikin DHCP server untuk mengalokasikan hotspot nanti ya. IP DHCP server, sorry. Kita setup. Oke, dari interface WLAN atau WiFi atau wireless, kita next aja. Oke, kita close. Nah, ini sekarang kita membuat fitur hotspotnya ya. Kita konfigurasi fitur hotspotnya. Oke, sebenarnya tinggal bikin user aja sih bisa. Jadi kalau misalkan di rumah ada 4 user, kita bikin aja 4 user ya. Kita sebelumnya kita setup dulu ya hotspotnya. Setup, interface-nya adalah WLAN 1. Oke, good, next aja ya. Untuk DNS-nya ini bebas ya. Jadi yang direct kemana setelah lagi hotspot. Contoh di sini kita melakukan pengisian rumah.net.
Next. Untuk sementara admin kita okein dulu aja. Next. Setelah itu kita coba membuat user. Kita berasumsi adalah ini wifi untuk di rumah ya. Jadi kita bisa bikin user yang ada di dalam rumah. Kalau misal untuk konfigurasi sebelumnya, misalkan hanya mengandalkan wireless, biasanya kan ada tuh smartphone yang bisa membaca enkripsi dengan scan barcode, ya kan, lalu bisa mengetahui password wireless kita atau wifi kita. Khawatir nanti kalau tersebar ya kita akan terbagi bandwidth-nya ya. Nah, di sini coba kita contohkan aja, kita bagi 4 atau kita buat 4 user yang ada di dalam rumah. Contoh ayah dengan password ayah. Like, lalu kita bikin ibu dengan password ibu. Oke, kita bikin kakak, password kakak. Lalu kita bikin satu lagi adik dengan password adik. Oke, artinya boleh di disable. Kita close. Dan jangan lupa untuk menjadikan wireless interface ini sebagai AP Station, dia tidak menyebarkan wifi ya. Oke, SID-nya kita ganti rumah, wifi rumah maksudnya, wifi rumah gitu. Oke, kita apply. Oke, terus kita post. Oke, sekarang kita coba aktifkan wifi. Apakah ada wifi rumah? Oke, ada wifi rumah ya. Kita konekkan. Ya, dia akan direct biasanya dan meminta user ya dan password. Kita masukkan user yang tadi kita buat ayah ya, untuk ayah, password ayah, lalu kita oke. Sekarang kita bisa menikmati internet dengan aman tanpa khawatir orang bisa melakukan scan barcode di smartphone kita. Oke, sudah connect. Mungkin segitu dulu aja videonya. Mungkin ke depan kita akan coba upload video-video yang ringan ya. Sampai bertemu lagi di YouTube channelnya Sinar Minta Cendekia ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke guys, tadi adalah beberapa konfigurasi dari Mikrotik untuk melakukan fitur hotspot. Semoga bermanfaat videonya, bisa dipraktekkan di rumah, dan semoga bisa ketemu lagi di lain video di YouTube channelnya Sinar Minta Cendekia. Bye bye.